Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan membahas mata pelajaran tentang prakarya kelas 9 dengan bab dasar-dasar elektronika. Ya. Untuk pembahasan saat ini kita akan membahas tentang ini dia, wawasan elektronika dan sistem pengendali. Ini adalah subbabnya ya. Nah, sebelum kita ke pembahasan, ini adalah tujuan pembelajarannya. Silakan kalian amati. Oke. Ini adalah map untuk dasar-dasar elektronika, map pembahasannya. Apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah wawasan elektronika. Di wawasan elektronika ini itu dibagi menjadi dua, yaitu komponen elektronika dan jenis dan manfaat. Nah, jenis dan manfaat ini terhubung lagi dengan membahas tentang elektronik analog dan elektronik digital. Namun untuk hari ini kita akan membahas wawasan elektronika sampai ke komponen elektronika dasar saja ya. Untuk wawasan elektronika, yang pertama, apa itu elektronika? Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu atau teknik elektronika dan instrumentasi. Ini adalah sejarah singkat elektronika. Di tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Penemuan konduksi atau perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Di tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan dua buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda, dan Lee de Forest mengikutinya pada tahun 1906 dengan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Di tahun 1896, Guglielmo pengembangan telegraf tanpa kabel merintis pengembangan telegraf tanpa kabel atau wireless telegraph pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Di tahun 1918, Edwin Armstrong menemukan penerima super heterodyne yang dapat memilih sinyal radio atau stasiun yang dapat menerima sinyal jarak jauh. Armstrong juga menemukan modulasi frekuensi FM pita lebar atau wideband pada tahun 1935. Sebelumnya hanya menggunakan AM atau modulasi amplitudo pada rentang tahun 1920 sampai 1935. Di tahun 1927, ketika sistem elektronik menjadi jaminan kualitas, para insinyur Bell Labs memperkenalkan tabung gambar sinar katoda dan televisi berwarna. Namun Vladimir Zworykin, seorang insinyur di Radio Corporation of America, dianggap sebagai bapak televisi karena penemuannya tabung gambar dan tabung kamera ikonoskop. Pada tahun ini, televisi telah melewati radio untuk penggunaan di rumah dan hiburan. Di tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor seperti tabung hampa udara, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, konsumsi daya lebih kecil, dan lebih kuat dan lebih murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung metalnya dan bahan semikonduktor. Di tahun 1952, konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun ini oleh Geoffrey, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris, dengan Royal Radar Establishment-nya pada tahun 1961. Sirkuit terintegrasi menjadi produksi penuh oleh sejumlah perusahaan dan desain peralatan berubah.
berubah secara cepat dan dalam beberapa arah yang berbeda untuk mengadaptasi teknologi. Ya, ini adalah sejarah singkat elektronika. Selanjutnya adalah komponen elektronika dasar. Elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Dan berikut adalah video tentang komponen elektronik. Ya, komponen elektronik sebagai berikut. Ini ada 5 komponen elektronika yang seperti tadi dibahas, ada yang pasif dan aktif. Nah, selamat menyaksikan video berikut.
Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Cukup sekian materi hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.